Saudara, kini kita beralih ke informasi duka. Kabar duka menyelimuti dunia olahraga tanah air. Legenda voli Sulawesi Utara, Hengki Meidi Runtuwene, meninggal dunia di usia 47 tahun setelah menjalani perawatan intensif pada Senin malam di RSUP Profesor Kando, Manado. Berikut kita ikuti perbincangan kontributor TVRI bersama dengan keluarga almarhum. Saudara, saat ini saya sedang berada di rumah duka salah satu mantan atlet terbaik di Sulawesi Utara dengan Bapak almarhum Pak Meidi Runtuwene, dan saat ini saya bersama istri almarhum dan satu orang anaknya. Baik, kita akan bertanya seperti apa dan kapan meninggalnya beliau. Ibu, Bapak meninggal kapan, Ibu? Tadi malam pukul 7:30 malam. Ada sakit, Ibu, atau? Iya, sakit asam urat, kolesterol, darah tinggi. Baru ada sakit di lambung lagi, memang so rusak gue lambung. Karena minum obat keras tuh, obat tiap TP kaki rasa sakit, dia minum obat asam urat dan seilang diri. Itu yang bikin rusak di lambung sampai pendarahan. Terus kok ada titipan ada mungkin sama Bapak? Cuma bilang jaga baik-baik sampai sekolah. Meninggal di usia berapa? Yang Bapak 47 tahun. Ibu katanya pernah jadi atlet juga, Bapak? Iya, atlet sulut dulu waktu tahun berapa itu. Tapi memang kerja di salah satu bank daerah, Bu, selama ini. Iya, Bang Sulut. Ibu menikah tahun berapa, Bu? 2012. 8 tahun, Bu, ya, bersama. Ini anak pertama, Bu, ya. Satu-satunya yang ditinggalkan. Namanya siapa, Bu? Dek, kelas berapa Dek sekarang? Mau jadi apa nanti kalau besar? Atlet voli. Menjadi atlet voli. Samperin Papa. Oke. Terus dulu. Oke, semangat nih, Dek. Oke, makasih, Bu. Untuk kuburan dulu kawan-kawan bawah. Hari Kamis jam 10 pagi. Soalnya mau disemayamkan di kantor. Turut berduka cita, Bu, ya sedalam-dalamnya, Bu, dari kami di TVRI dan keluarga besar. Kami langsung tahu, mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan dan penghiburan. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan istri almarhum Ibu Angelina Mununibar. Keluarga dapat diberi ketabahan, kesabaran, dan penghiburan. Demikian laporan dari Minahasa Selatan, kembali ke studio untuk Sulawesi Utara hari ini. Sementara itu, saudara, kurangnya anggaran subsidi pupuk yang diberikan pemerintah setiap tahunnya ikut berimbas pada hasil produksi para petani di Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi yang diajukan tahun ini sebanyak 23,2 juta ton, namun yang diberikan pemerintah hanya 9,04 juta ton. Sejumlah petani di Kabupaten Minahasa Selatan terkendala dengan terbatasnya jumlah pupuk bersubsidi yang diterima. Padahal sebagian besar petani sawah saat ini sudah memasuki musim tanam padi kedua. Tak hanya petani sawah, sejumlah petani jagung pun mengeluhkan hal demikian. Menurut para petani, mereka hanya mendapatkan 100 kilo pupuk bersubsidi per kuartal dalam 1 hektar lahan. Padahal idealnya dibutuhkan 600 kilo pupuk per hektar. Itu sangat sulit. Sulit ya? Iya, jadi bagaimana caranya? Ya, jadi bagaimana caranya? Ketika saya pergi ke kios, mereka menanyakan tentang RDKK. Sedangkan yang mempunyai RDKK itu mereka sudah mempunyai kelompok. Sedangkan orang ini adalah petani. Iya. Nah, petani pribadi ya. Karena kami dipercayakan oleh petani-petani atau kelompok lain untuk mengambil nama, kami bisa mengambil pupuk. Ya. Tapi di sana, Pak, perlu dicatat juga. Saya beli katanya dengan subsidi, ternyata tidak. Sementara itu,
Staf pemasaran pupuk Kaltim Denny Indra Pratama mengatakan pihaknya memiliki kerinduan untuk tetap memajukan kesejahteraan petani di Sulawesi Utara. Namun alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah diporsikan terbatas. Salah satunya memang untuk program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional karena sektor pertanian itu berdasarkan BPS selama pandemi salah satu-satunya maksud kami yang tumbuh positif dibanding dari sektor yang lainnya. Oleh karena itu sejalan dengan itu di Sulut pun juga demikian, sektor PDB yang paling menunjang adalah sektor pertanian seperti itu ya. Adapun harga pupuk non-subsidi takaran 50 kg per karung saat ini dipatok bervariasi antara 350 hingga 600 ribu per karung. Sementara pupuk bersubsidi hanya Rp130.000 per 50 kilogramnya. Itu pun yang bisa menerima hanya yang memiliki elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK atau kartu tani. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sebanyak 13,37 triliun dari total 795,5 triliun dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD nasional dialokasikan untuk Sulawesi Utara tahun ini. Dari total TKDD Sulut tersebut sebanyak 854,7 miliar didapatkan Minahasa Selatan. Di dalamnya ada anggaran dana alokasi khusus fisik reguler jalan sebesar 8,6 miliar. Meski reguler jalan anggarannya paling kecil dari 4 poin dana alokasi khusus tahun ini, namun sejumlah desa di Kabupaten Minahasa Selatan telah mendapatkan suntikan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana desa. Di Desa Tumpaan 2 ini misalnya, sementara dalam proses pembangunan infrastruktur sepanjang 178 meter dengan total serapan anggaran dana desa lebih dari 45 juta rupiah. Kepala Desa Tumpaan 2, Soneke Liwe, mengatakan jika cuaca bagus, 12 hari ke depan, masyarakat Desa Tumpaan 2 sudah dapat menikmati fasilitas infrastruktur yang baru, berupa jalan setapak dan drainase yang lebih bersih. Karena ini kepentingan kita bersama. Jadi juga diimbau kepada masyarakat, harus rajin bayar pajak, karena ini dari pajak. Betul toh? Adapun 166 desa dan 10 kelurahan di 17 kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan, sebagian besar saat ini sementara melakukan pengelolaan penggunaan dana desa sesuai porsinya masing-masing. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah dapat dianggarkan dari dana BOS. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga, mengizinkan penggunaan 10% dana BOS sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Adapun alokasi dana BOS 319 sekolah SD dan SMP di 17 kecamatan se-Minahasa Selatan diambil dari dana alokasi khusus fisik reguler untuk pendidikan sebesar 25,9 miliar. Kepala Disdikpora Kabupaten Minahasa Selatan Fit Berako melalui staf bidang pendidikan dasar di sela-sela sosialisasi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Tumpaan siang tadi mengatakan pengelolaan dana BOS bisa dialokasikan 10% untuk pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah dari total yang diterima pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Adapun alokasi dana BOS tergantung dari jumlah siswa sekolah dan penerimaannya dibagi 3 tahap per tahun. Untuk SD Rp1.010.000, SMP Rp1.220.000 per tahun. Disdikpora juga mengimbau sebelum ajaran baru Juli mendatang harus memperhatikan zonasi penerimaan siswa. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang harus memperhatikan tentang wilayah terdekat di sekolah itu atau bisa dikatakan memperhatikan zonasi. Jadi sekolah yang berdekatan dengan sekolah yang akan menerima siswa baru. Makanya sebelum itu dilaksanakan, orang harus sosialisasikan secara cepat karena bulan depan semua terima murid baru. Diketahui dana BOS reguler dalam Permendikbud 6 tahun 2021 tentang juknis pengelolaan dana BOS dialokasikan guna membantu kebutuhan belanja operasional, mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, serta beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Kini kita beralih ke kota Tomohon.